Seterusnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk melihat di dalam satu kitab yang dinamakan Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah telah ditulis oleh Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo? Ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo di dalam Bible, dalam Alkitab kita. Pada waktu Raja Salomo awal pelayanan, awal dia menjadi raja, dia menuliskan Kidung Agung. Ada di dalam Alkitab kita dinyatakan bahwa ada Kidung Agung ya, Kidung Agung. Dia mengatakan tentang pribadi wanita. Dia menyatakan tentang begitu enak sekali ya, seorang wanita seperti Rusa begitu ya. Dia sangat bijak, punya kebijaksanaan, hikmat. Dia membuat Amsal ya. Pada pertengahan umur Salomo, dia menuliskan Amsal. Dia menuliskan Amsal ya. Kalau kita baca kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo. Dan pada akhir hidup Salomo, Raja Salomo, dia menuliskan Pengkhotbah. Jadi ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo ini. Dan pada pagi ini saya mau membawa kita untuk melihat pada akhir hidup Raja Salomo, apa yang kita dapat belajar dari kehidupan Raja Salomo ini. Meskipun pada awalnya Raja Salomo ini telah menggantikan, dia adalah anak Daud. Pada waktu Daud ini dia sebagai raja, dia sudah tua dan dia meninggal. Dan raja itu diberikan kepada anaknya Salomo. Lalu Raja Salomo ini terkenal dengan hikmat. Dia mimpi pada suatu malam, dia minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan bertanya, apa yang kamu mau? Lalu dia mimpi. Dia minta hikmat daripada Tuhan. Lalu selepas itu berkembang perbezaan Raja Salomo dengan yang lain. Dia mentakbir, dia membawa kedamaian, dia membawa kenyamanan di dalam negara Israel negeri Israel yang dia takbir itu. Dia tidak mentakbir dengan pedang. Ini yang bezanya. Dia mentakbir dengan hikmat. Dikatakan di dalam Alkitab ya, di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 3 dikatakan bahwa negeri musuh itu juga takluk kepada dia. Dia tidak lawan dengan pedang, dia tidak lawan dengan kekuatan, tetapi dia lawan dengan hikmat. Dia punya hikmat sampai negeri musuh itu memberikan upti, memberikan bunga ya, ataupun mereka takluk kepada dia. Mereka takluk kepada dia oleh karena kebijaksanaan Salomo. Apa yang saya mau bawakan kepada kita pada pagi ini, perbezaan di antara Daud, Salomo dan semua yang lain. Mereka dengan pedang, dengan kekuatan ya, sangat kuat. Mereka membawa damai. Salomo membawa damai di dalam pemerintahannya dengan hikmat. Jadi pada pagi ini saya ulangi lagi bahwa kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo pada waktu akhir hidupnya, menjelang kematiannya ya. Pada waktu akhir hidupnya mungkin dia dalam keadaan terdesak ya. Dia banyak menuliskan Amsal, dia banyak menuliskan sesuatu yang berhikmat. Dan juga di akhir hidupnya baru dia sadar apa kelemahannya. Sememangnya dia adalah seorang yang terkenal, tetapi akhir hidupnya dia menderita. Kerajaannya terpecah 2, yang satu Israel, yang satu Yehuda. Dari sanalah perpecahan. Kalau kita baca sejarah ya, kenapa negara Israel ini, negeri Israel ini terpecah kepada 2 ya, dikoyakkan. Tuhan mengoyakkan kerajaan itu daripada Salomo, daripada keturunan Daud ya, dan orang Israel. Kita boleh melihat sejarah dia. Apa yang menyebabkan Raja Salomo ini jatuh? Dia sangat kaya, sama seperti apa yang dikatakan oleh Brother Edward tadi pada waktu persembahan tadi. Orang kaya itu sangat sukar ya. Nanti ada semua di dalam ini.
Apa yang menyebabkan Raja Salomo ini dia punya dia punya hikmat itu ya, dia terkenal, dia punya posisi itu jatuh suatu hari karena dia punya istri 700 orang dan gundiknya ada 300 orang, dan itulah yang membuatkan hatinya terpaut kepada Allah yang lain. Sebab Allah berjanji kepada Raja Salomo, jikalau hatimu itu pindah daripadaku, kamu tidak lagi menyembah aku akan mengambil semua itu daripadamu, mengoyakkan kerajaan yang ada padamu hari ini, dia katakannya. Jadi oleh karena kejatuhan Salomo, walaupun dia punya kaya, dia sangat kaya, tidak ada yang setanding dengan Salomo pada waktu itu, tidak ada yang standing dengan hikmat. Semua teka-teki dapat dijawab oleh Salomo. Tetapi di akhir hidup Salomo, kita melihat di dalam pengkhotbah dia menceritakan bagaimana akhir hidupnya. Lalu dia menjelaskan, sebab kalau kita lihat di dalam Kidung Agung itu banyak kali diserang. Ya, maksud saya diserang oleh orang lain. Diserang. Oh, mengapa Kidung Agung ini banyak sekali momen-momen yang negatif ya. Ada seks, semua di sana dijelaskan dalam Kidung Agung. Kita punya pertanyaan, mengapa ya dalam Bible ini semua ada? Baru kita sadar bahwa Salomo yang menuliskan pada waktu awal dia menjadi raja itu dia berkawin terus begitu ya. Dan pertengahan umur Salomo ini dia tulis Amsal, dia mulai sadar. Dan akhir daripada hidup Salomo ini dia tuliskan pengkhotbah, dia banyak mengajar. Nah, pada hari ini saya mau membawa kita untuk membaca salah satu skrip yang dituliskan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah 6. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat pertama sampai 12. Pengkhotbah 6 ayat pertama. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik dari orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedah untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhinya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Saya kembali kepada Pengkhotbah 5 ayat yang terakhir 18 sampai 19 ya. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek,
yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagian, untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema khotbah yang ingin saya bawakan untuk kita pada pagi ini adalah menikmati hidup. Pengkhotbah yang menuliskan, Raja Salomo menuliskan ayat ini, dia berkata, ya, saya ulangi di dalam Pengkhotbah 5. Setiap orang yang kaya, setiap orang yang berkecukupan, ada harta, ada itu ini apa semua itu kan, dan juga orang yang terlalu dia kerja, uang, duit. Tetapi bila hasilnya datang, orang lain yang memakannya. Dia tidak merasanya, dia tidak menikmatinya. Itulah yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 5 dan 6 ini. Untuk kita menikmati hidup kita hari ini. Bezanya orang miskin dengan orang kaya, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 5 ini, orang miskin dia makan, kenyang, dia tidur, lena. Tapi orang kaya, dia punya banyak harta, dia tidak dapat tidur. Di dalam pengkhotbah ini sudah menyatakan. Nah, ada satu kemalangan yang kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia, dikatakan di sini. Sampai ke hari ini, apa yang terjadi sehingga kebanyakan orang hari ini, saya tidak katakan siapa ya, tapi kebanyakan, rata-rata ada yang stres, yang bunuh diri di dalam keadaan yang tertekan. Mereka kerja, ya, punya segala sesuatu, punya uang, punya harta. Dulu kita jalan kaki pakai bus pergi gereja, tapi sekarang, waktu dulu kita ingat, wah, kalaulah saya pakai kereta, kalau saya ada kereta, lalu kita beli kereta, kita pergi gereja. Sama juga, ya, itu pun sia-sia, dikatakan di dalam ini, sia-sia. Sama juga, ada juga masalah dia. Lalu dikatakan di dalam Pengkhotbah 6, dituliskan kepada kita pada hari ini, tentang hidup yang sia-sia. Kita punya semua, segala sesuatu, tapi kalau kita tidak menikmatinya, sia-sia. Sebab itu saya bawakan khotbah untuk kita hari ini, yaitu menikmati hidup ini. Nikmati. Jadi persoalan saya untuk kita pada hari ini, apakah Anda sudah menikmati hidup Anda? Apakah Anda sudah menikmati hidup Anda? Ada beberapa hal yang ditekan oleh pengkhotbah, yaitu yang pertama, mengejar sesuatu yang memang sudah ada, ya. Dan juga yang kedua, mengejar sesuatu yang sia-sia. Maksudnya dikejar keuangan, kejar kekayaan, kejar kehormatan, tapi tidak menikmati. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Kita tidak menikmati apa yang kita ada. Tidur pun di dalam tilam yang tebal. Ada kipas, ada aircon, sejuk pada waktu malam. Bangun pagi, masih lagi masalah yang sama, masih pergumulan yang sama. Kita masih lagi duduk memikirkan, stres dengan keadaan hidup ini, ya, mengejar sesuatu yang sia-sia. Sudah memiliki tapi mau lagi. Ini yang terjebak, ya, banyak jebak atau jerat keuangan ini. Sudah ada tapi mau lagi. Sampai ada yang kerja lewat malam, sampai ada yang kerja, akhirnya sakit. Lepas sakit akhirnya apa? Meninggal. Itu pun sia-sia. Sudah dijelaskan dalam kitab pengkhotbah ini. Ini yang dikatakan, apakah kamu sudah menikmati hidup kamu? Yang keempat, yaitu kekayaan adalah segalanya. Pengkhotbah menjelaskan bahwa orang yang sia-sia hidupnya, dia menganggap bahwa kekayaan adalah segalanya, duit adalah segalanya, kehormatan adalah segalanya, ya, pangkat adalah segalanya. Kalau saya dapat itu, ya, baru saya bahagia.
Kalau saya dapat istri yang cantik, wah bahagia hidup saya. Kalau saya dapat orang yang banyak duit, yang kaya, wah hidup saya bahagia. Ya. Kalau saya memperoleh kereta yang begitu mahal sekali, wah bahagianya saya. Tidak salah ya, tidak salah. Tapi soalannya, apakah kamu sudah menikmati apa yang kamu ada hari ini? Syukur punya keluarga yang baik. Ada semua harta kekayaan. Ada tempat tinggal yang begitu cantik. Tapi apakah kamu menikmatinya? Ya. Yang kelima, lebih usaha tetapi tidak menikmati hasil. Banyak orang yang berusaha tapi tidak menikmati hasilnya. Pasti ada kebocorannya. Banyak orang yang menabung, ya, yang buat saham, tiba-tiba hilang. Dia menabung, akhirnya lugi. Itu memang permainan saham. Tapi apakah Anda menikmati hidup Anda hari ini? Apakah kamu menikmati apa yang kamu ada hari ini? Tidak kira apapun keadaan. Ada yang sederhana hidupnya, ada yang tidak punya apa-apa, ada yang mewah. Apakah kamu menikmati semua itu? Inilah yang dikatakan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah membawa kita untuk belajar dari pengalamannya. Tambah lagi pandemik datang, tambah lagi kesusahan yang datang. Mungkin kamu sakit hari ini, kamu tidak dapat menikmati hidup ini. Semua sia-sia. Ya, ada duit banyak pun saya sakit, tidak dapat menikmati. Dulu pikiran, ada satu kesaksian ya, bila saya berdoa bagi yang sakit. Dia mengatakan, dulu saya pikir kalau saya ada banyak duit saya mau makan apa saja. Bila dia ada duit dia makan apa saja, dia sakit. Itu pun sia-sia. Jadi apa yang dapat kita lakukan pada hari ini? Apa yang dapat kita lakukan pada hari ini? Pengkhotbah mengatakan bagaimana kita dapat menikmati hidup ini. Apakah kamu enjoy dengan hidup kamu, dengan kerja kamu, dengan family kamu? Enjoy kah? Bagaimana ya? Atau hari-hari ada peperangan di dalam rumah, seperti perang ya. Kita dengar jiran kita ada perang terus, ada bunyi pum-pum begitu ya. Ini yang saya mau jelaskan buat kita sebagai jemaat Tuhan yang mendengar pada hari ini. Pengkhotbah mau supaya kita menikmati hidup kita dengan apa yang kita ada, baik sederhana, baik tidak punya apa-apa. Dikatakan firman Tuhan, yang tidak punya apa-apa lebih tenang hidupnya, lebih kuat tidurnya daripada orang yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak dapat lena tidur, ya. Tapi apakah kita menikmati semua itu? Nikmati pandemik ini, ya. Nikmati dalam keadaan apapun Anda hari ini. Nikmati hidup Anda. Yang pertama, bagaimana kita dapat menikmati hidup kita? Apa kunci kita dapat menikmati hidup kita? Pengkhotbah yang menuliskan ini Raja Salomo. Dia menuliskan pengkhotbah. Dia balik-balik membawa kita. Yang pertama, untuk memiliki sumber itu. Saya baca daripada yang lain juga ya. Saya baca Amsal, baca Kidung Agung, baca pengkhotbah. Bila kita baca Raja Salomo, dia membawa kita untuk melihat kepada sumber itu. Memiliki segala sesuatu. Raja Salomo sangat kaya. Dia punya istri yang banyak. Dia punya orang-orang bawahan yang sangat banyak, kekayaan tidak terkira, tambah hikmat lagi. Tapi dia tidak menikmatinya. Lalu dia tulis, akhir hidupnya dia bertobat. Ya, dia katakan, oh inilah kuncinya. Apa kuncinya untuk menikmati hidup? Yang pertama, miliki sumber itu. Miliki sumber, katakan miliki sumber. Apa sumber itu? Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 17. Pengkhotbah 8 ayat 17 ya.
Maka nyatalah kepadaku, manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakannya bahwa ia tidak mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Ada banyak orang menganggap dia Kristen, menganggap oh saya sudah punya Yesus, tapi tidak memahami, tidak mengerti siapa Yesus itu. Tidak punya sumber yang benar. Dia hanya minta sumber kepada Tuhan itu duit saja. Tuhan berikan saya kaya, Tuhan berikan saya duit terus. Orang yang punya Tuhan di dalam hidupnya, dia mengenali sumber itu, memiliki sumber. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan untuk kita. Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, siapa sumber itu? Adalah Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihnya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, itu adalah sumber ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpul orang dan dicampak ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah ya apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Apa yang kita dapat belajar daripada sumber ini? Ada ramai orang punya segala sesuatu tapi tidak punya sumber. Tidak ada sumber damai, tidak ada sumber ya, tidak ada sukacita, tidak tenang. Sebagai seorang yang bekerja, apakah kamu tahu sumber itu? Banyak orang kerja terus, dia ingat majikan itu sumber, pekerjaan itu sumber. Tapi bila jatuh sakit, kamu ditukar, kamu tidak dapat kerja, kamu ditukar dengan pekerja yang baru. Sebab itulah kita perlukan sumber ini. Kita perlukan sumber yang ada hari ini, yaitu Yesus sendiri. Apakah kamu punya Yesus di dalam hatimu? Apakah kamu punya Yesus yang lebih besar dalam hatimu, ataupun harta, kekayaan itu di dalam hatimu? Ya, kalau ada, saya sendiri pernah merasa juga ya. Saya punya kebun, saya punya pondok ya, ada pondok kebun. Bila pergi gereja, karena tidak ada orang jaga, wah pikiran saya, macam mana kebun saya ini nanti ya, macam mana itik saya, nanti kena curi, begitu ya. Selalu ke sana pikiran saya. Sebab itulah pada hari ini, apalagi kita yang ada lebih begitu. Bagaimana nanti? Pikiran kita terus ke sana, tidak tenang, takut dicuri, takut dirompak, takut nanti ada tiba-tiba kereta hilang, begitu ya. Dialah sumber damai itu. Carilah Yesus sebagai sumber itu. Jangan stres. Pengkhotbah katakan, kamu memiliki semuanya. Kalau kamu stres, apa gunanya? Kamu tidak menikmati semua itu. Sebab itulah apa yang
pengkhotbah katakan ini, dia membawa kita kepada sumber itu, sumber pertolongan, sumber damai, sumber sukacita, ya. Dialah sumber yang menjaga semua harta kekayaan kita. Bagaimana caranya? Tadi Brother Edward katakan memberi. Banyak orang yang takut hartanya hilang. Banyak orang takut hartanya diceroboh, rumahnya dirompak. Ayah, pikirnya di sana saja. Apa yang dapat kita buat? Ini dia sumber. Kalau kita tahu, kita akan memberi. Sebagaimana pengkhotbah ini katakan tadi, kita cari keuangan itu, tapi orang lain yang menikmatinya. Jadi dia kembalikan kita kepada sumber itu. Ya, sumber itu bagaimana? Kita memberi persepuluhan kita. Kita memberi, kita mengakui bahwa dari dialah kekayaan itu, dari dialah pertolongan, dari dialah security yang menjaga sumber kita itu, menjaga apa yang kita ada. So, kita yang ada pada hari ini, yang sudah punya segala sesuatu, yang sudah ya ada keuangan begitu, kalau kamu mau ya supaya keuangan dijaga, akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya punya keuangan ini, saya mau serahkan sedikit dengan Tuhan, ya, bukan mau suap Tuhan ya, supaya Tuhan jaga, tetapi dialah sumber. Seandainya suatu hari kita tidak dapat kerja lagi, dialah sumber kesehatan kita. Amen. Jangan lupa untuk beri persepuluhan. Tanda kita mengakui Tuhan sebagai sumber kita. Bukan daripada kekuatan kita sendiri, itu sumber kita, tidak. Tetapi Tuhanlah sumber kekayaan kita. Tuhanlah sumber harta kita itu. Tuhanlah sumber. Kalau ada yang hilang, Tuhan tambah lagi. Kalau rumah kita dicuri, jangan risau, Tuhan tambah lagi, Tuhan tambah lagi. Itu dia ya. Memang dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin tua. Memang kes curi-curi itu ada di mana-mana. Tapi ingat, ya, ingat bahwa dialah sumber, Tuhanlah sumber. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Cara kita mengakui, oh Tuhan kamu sumber itu, kita memberi persembahan. Tuhan, kamulah sumber keuangan saya, kamulah sumber kesehatan saya untuk saya cari duit. Lalu kita berikan. Ya, banyak orang yang punya duit, punya gaji, tapi tidak cukup, ya, tidak pandai cukup. Tapi orang yang sedikit gaji malah lebih lagi, ya, kelebihan lagi. Orang yang gajinya sedikit, dia yang kelebihan. Orang yang gajinya banyak, dia tidak kelebihan, malah tidak cukup begitu. Saya tidak bertikaikan gaji kamu ya, tetapi yang saya mau supaya kita dapat menikmati hidup ini. Bagaimana kita dapat menikmati hidup ini? Dengan cara kita mengakui Tuhanlah sumber. Kita akui Tuhan kamu sumber. Cara kita mengakui itu Tuhan, ya, kita memberi persepuluhan. Itu cara kita mengakui bahwa dialah sumber. Macam manapun orang curi, ya, baru-baru ini saya punya itik hilang, 5 hilang. Bayangkan 1 jantan, 4 betina, kalau bertelur itu berapa itik yang saya dapat. Tapi saya katakan saya tidak peduli. Saya katakan Tuhan, kamu sumber itik saya, ya. Tuhan yang menciptakan itik, ya. Dia boleh berikan lebih banyak lagi. Jadi jangan risau. Kalau apa yang hilang, mungkin rumah kamu, mungkin apapun yang ada, mungkin emas kamu dicuri, jangan risau. Tuhan boleh beri kamu kilo-kilo lagi, ya. Dia boleh beri kamu berkilo-kilo lagi kalau ada yang hilang. Sebab dia sumber. Apa yang kamu buat, akui di hadapan Tuhan. Beri persembahan, beri persepuluhan. Kamu nikmati saja hidup kamu. Amen. Nikmati hidup kita hari ini. Jadi itulah yang dikatakan pengkhotbah. Banyak orang yang kehilangan, wah risau, stres, sampai ada yang bunuh diri. Ada yang stres, gila, ya, oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena kehilangan sumber. Tapi ingat, sumber kita adalah Yesus. Caranya adalah, Tuhan, kamu yang beri saya kesehatan. Nah, saya mau berterima kasih, saya akui dengan cara kamu memberi keuangan. Keuangan itu adalah nyawa kita sebenarnya, ya.
Nyawa itu nyawa. Barang siapa yang menahan nyawanya, dia akan kehilangan. Ya, barang siapa yang menahan nyawanya, dia akan kehilangan. Tuhan, saya tidak dapat makan, dengan keuangan itu kita dapat makan. Tapi kita memberi dengan Tuhan. Kita memberi kepada gereja. Bagi siapa yang belum, kita tidak menegaskan, oh kamu harus memberi jumlah begini, tidak. Tapi apapun jumlah yang dapat kamu berikan, walaupun jumlahnya kecil, tapi kalau hati kamu jujur, Tuhan, ini saja yang ada pada saya akui Tuhan, kamulah sumber saya, kamu beri. Tidak kira berapapun jumlahnya. Itu dia. Harus memiliki sumber. Sebab itu saya katakan, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tahu, kenal Yesus, kita kenal dia. Tapi kalau kita tidak menyelami, tidak memahami semua ini, rugi kita. Tidak dapat kita nikmati hidup ini. Wah pastor, saya stres ini bagaimana? Teleponnya, oh pastor, saya begini-begini. Stres hidupnya. Tidak dapat menikmati hidup ini. Sebab itulah hari ini saya membawa kita nikmati hidup ini di tengah pandemik ini. Ada orang-orang yang enjoy, ya, bukan yang jolly-jolly, ya. Enjoy terus hidup, ada damai terus, ya, ada sukacita dalam keluarga meskipun pandemik datang, meskipun selepas ini dan ada lagi tidak kira apapun, kita enjoy, nikmati hidup Anda, nikmati pekerjaan Anda, nikmati posisi Anda hari ini, nikmati istri Anda, nikmati suami Anda, anak-anak Anda, nikmati mereka, ya, dengan cara kita enjoy. Hidup ini perlu dinikmati, ya. Jangan lari dari masalah. Nah, kisah perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 26. Saya singkatkan bahwa perempuan Samaria yang mana Yesus datang kepada dia meminta air untuk diminum, ya. Tetapi perempuan Samaria itu menemukan sumber air. Tiap-tiap hari dia datang ke perigi, dia datang ke sumur itu, dia menimba air. Dia timba air tiap-tiap hari, begitu, ya. Tapi dia datang waktu tengah hari, waktu tidak ada orang. Lalu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sumber. Nah, akhir daripada kisah ini, hidup perempuan ini diubah. Dia sudah menemukan sumber damai dalam hidupnya. Sumber damai bukan damai yang dia dapat daripada family. Dia punya banyak suami. Dia bertukar-tukar suami. Ada yang mengatakan bahwa dia perempuan sundal. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak menemukan kasih di dalam keluarga. Dia tukar-tukar terus suami. Lalu akhirnya dia menemukan damai. Ada damai di dalam keluarganya. Ada damai di tempatnya. Di kotanya ada damai. Sebab Yesuslah sumber itu. Dia datang dan mengubah perempuan itu. Nah, yang kedua, apa yang Raja Salomo, selain daripada kita mengenali sumber ini, apa yang Raja Salomo tuliskan di dalam pengkhotbah ini, bagaimana kita dapat menikmati hidup ini. Dia selalu tekankan hikmat dan kebodohan. Hikmat dan kebodohan, ya. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, apabila dia bermimpi, waktu dia tidur, dia mimpi dan dia minta, bukan harta dia minta, tapi dia minta hikmat. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Untuk kita menikmati hidup kita, kita perlu hikmat. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menimbang apa yang baik dan yang jahat. Ada juga yang dia berikan untuk orang bujang, ya, yang belum kawin. Firman Tuhan sudah katakan bahwa kalau kamu mencari pasangan, cari yang seiman, yang ada Tuhan,
Sebab itu hikmat. Ya, itu hikmat. Dan juga kalau kamu punya harta, apa yang dapat kamu lakukan? Sebagaimana orang kaya yang diceritakan Brother Edward pada awal tadi. Dia menyatakan tentang menjual harta dan ikut Yesus, tapi orang kaya itu tidak mau. Dan juga hikmat ini membuatkan kita dapat menikmati hidup ini. Apa yang kita perlu di dalam menikmati hidup ini, yaitu hikmat. Jadi pada hari ini, sebagaimana Raja Salomo awal hidupnya, dia menjadi raja, dia juga punya hikmat, dia mentadbir, membawa keamanan dengan hikmat, dan musuh-musuh yang ada takluk di bawah Salomo. Dia tidak memberi dengan pedang. Dia tidak membawa pedang, ya. Dia tidak memerintah dengan pedang, tetapi dia memerintah dengan hikmat. Lalu ada damai di negerinya. Ada damai yang dia bawakan. Sebab itulah pada hari ini kita melihat dan mengerti apabila Raja Salomo, kita boleh baca nanti ya, Pengkhotbah. Kita melihat banyak sekali yang dia tuliskan tentang orang hikmat dan yang bodoh, orang miskin dan orang kaya. Dia banyak membanding-bandingkan di sana, dan kita dapat belajar. Hikmat ini dapat kita terima waktu kita baca Bible. Memang betul di luar sana ada orang berhikmat, tapi belum tentu benar. Sebab hikmat yang daripada Tuhan membedakan yang baik dan yang jahat. Sebab itulah kita sangat perlu firman Tuhan. Perlu firman Tuhan. Jadi kita lakukan ini hari-hari. Kita lakukan ini hari-hari untuk memiliki hikmat. Bacalah Alkitab. Di dalam itu ada kitab hikmat, ada Pengkhotbah, ada Amsal, ya. Di sana itu kitab hikmat. Kita boleh baca itu. Sebab itulah kita perlu ada hikmat supaya kita dapat menikmati hidup kita. Dan yang seterusnya, yang ketiga, yang terakhir, untuk kita menikmati hidup, ada ramai yang stres, ada ramai yang komplain. Hari ini, pandemik ini datang, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat bergerak, kita tidak dapat ini itu. Banyak yang komplain. Tetapi Pengkhotbah 3 ini seringkali dibawa pada waktu kematian. Ya, pada waktu kematian, yaitu segala sesuatu ada waktunya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, yang ketiga, bagaimana kita dapat menikmati hidup ini? Mungkin suatu hari nanti kamu akan mengalami masalah. Kamu mau cepat-cepat keluar. Tidak ada jalan yang lain. Semua jalan buntu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu pintu akan terbuka. Ada waktu jalan akan terbuka untuk kamu. Ada waktu di mana pasti persoalan kita itu akan dijawab. Jadi kamu memilih apakah mau hidup stres dengan masalah terus atau nikmati saja. Kamu nikmati saja di dalam kamu sakit hari ini. Ada waktu dia. Ada waktu di dalam kehidupan kita akan menemukan jalan buntu. Tetapi percayalah bahwa ada waktu pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Jangan risau.
dengan kerisauan yang ada pada kita itu membuatkan kita tidak dapat berjalan, membuatkan kita sakit, membuatkan kita menderita. Terlalu risau, terlalu bingung ya. Terlalu stres, itu tidak bagus untuk kita. Tapi ingatlah, ada waktu. Ya, ada waktu. Pasti ada jalan. Buanglah kekhawatiran yang ada pada kita saat kita menghadapi sesuatu di dalam hidup kita. Mungkin masalah tempat kerja, masalah keuangan, masalah apa segala macam. Saya percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ada waktu, ya, ada waktu. Tiada yang dapat menghalang kalau itu waktu Tuhan. Kalau ada yang sakit, itu tidak membuatkan kita risau. Sebab kita tahu bahwa maut tidak lagi berkuasa. Sebab kita semua akan jalan juga, ya. Jangan terlalu risau. Dan juga dalam apapun yang kita hadapi, ada waktunya. Ya, ada waktu. Nah, yang terakhir di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Sebab orang yang menduakan hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya mengakhiri khotbah saya dengan firman Tuhan ini. Sebab orang yang menduakan hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi pada hari ini, bagaimana kita dapat menikmati hidup ini? Yang pertama tadi, kita punya sumber. Ada sumber daripada Tuhan. Ada sumber pertolongan, sumber keuangan, sumber kesehatan. Tuhanlah sumbernya. Carilah Dia. Itu akan menjamin kamu dapat menikmati hidup ini. Macam manapun pandemik, macam manapun susah, macam manapun tidak ada uang, kita happy saja dapat menikmati hidup ini. Yang kedua, miliki hikmat itu. Bagaimana miliki hikmat? Tahu yang baik, tahu yang buruk. Kita dapat menikmati hidup ini dengan adanya hikmat daripada Tuhan. Mungkin kamu hari ini melihat bisnis stuck, tidak dapat berjalan, bisnis semakin down. Minta hikmat dari Tuhan, sebab Dialah sumber hikmat. Dan yang ketiga, percayalah segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu kehilangan kerja. Nikmati semua itu. Amen. Jangan stres, jangan terlalu bingung, jangan terlalu ambil jalan mudah. Ada yang sakit, ambil jalan mudah, jumpa. Cari orang yang dapat tolong. Dengan kuasa-kuasa gelap, cari ya. Ada waktunya di dalam kehidupan kita. Pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Nah, sebab orang yang menduakan hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saya mau mendorong kita pada pagi ini supaya kita satukan hati kita tertuju kepada Yesus, supaya kita dapat menikmati hidup ini. Macam manapun kita memiliki harta kekayaan, kalau kita tidak dapat menikmatinya, hidup ini sia-sia. Sebab itulah kita mau belajar nikmati hidup Anda dengan pertolongan Tuhan, dengan damai daripada Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Apa yang perlu kita buat? Jangan duakan hati kita. Percaya dengan Yesus, percaya dengan Tuhan. Yang sakit hari ini jangan duakan hati. Percaya terus bahwa Tuhan itu sumber pertolongan, Tuhan itu sumber kesehatan, Tuhan itu adalah sumber. Kalau waktunya Tuhan sudah datang kepada kita, jangan khawatir. Ada waktu kita meninggal, ya. Kalau waktu itu datang, jangan khawatir. Sebab maut sudah dikalahkan. Kita akan pulang, semua kita akan pulang juga, ya. Pulang kepada Bapa. Jangan khawatir, ada waktunya. Nikmati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena firman-Mu menegaskan kepada kami pada hari ini tentang adanya waktu
di dalam kehidupan kami yang down, ada waktu dalam kehidupan kami yang tidak tentu baik, tapi kami percaya semuanya kami dapat hadapi dengan menikmati hidup ini. Engkaulah sumber kami, pertolongan kami. Kami percaya pada hari ini, supaya kami sebagai orang percaya, yang percaya kepada Yesus, dapat menikmati hidup kami. Bukan dengan stres, bukan dengan komplain, tetapi kami dapat menikmati semua keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang adalah sumber itu. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang membuka jalan buat kami. Saat tidak ada jalan, kami percaya waktunya Tuhan buka jalan untuk kami juga. Terima kasih, berkati semua yang beribadah pada pagi ini. Yang sakit Engkau kuatkan, teguhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, amin.